Baru-baru ini kembali mencuri perhatian dengan tindakan semena-mena. Negara baru saja melakukan penyerangan kepada kelompok Hizbullah. Gara-gara hal itu, sang pemimpin yakni Hasan Nasrallah harus merelakan. Tindakan ini langsung mendapatkan respon tegas dari seluruh pejabat dunia. Salah satunya dari delegasi Indonesia yang memutuskan walkout di Majelis Umum PBB. Penasaran seperti apa kisahnya? Dengerin ceritaku sampai selesai ya. Perlakuan L yang semakin menjadi-jadi. Kalian tahu nggak sih guys, kalau perilaku kepada negara Timur Tengah ini semakin menjadi-jadi. Jadi mereka kembali melakukan kepada pimpinan yakni Hasan Nasrallah. Aksi negara ini mereka lakukan di Beirut yang disebut menjadi markas dari pimpinan. Apalagi Hasan Nasrallah pada peristiwa tersebut. Jadi guys, hal ini dikonfirmasi langsung oleh kelompok paramiliter Lebanon tersebut. Selain itu, Ali Karake juga dari peristiwa di Lebanon Selatan. Sendiri mengonfirmasi bahwa mereka telah lebih dari 20 anggota. Selain itu, mereka juga mengklaim diantaranya ada 2 rekan dekat Hasan Nasrallah. Lebih dari 20 orang yang hadir di markas bawah tanah di Beirut dan yang mengelola operasi terhadap berhasil kami lenyap, ucap militer yang dilansir AFP. Serangan keji dari negara susu tersebut langsung menimbulkan kemurkaan dari Iran. Mereka mengaku siap memberikan balasan yang setimpal. Jadi guys, hal ini bahkan disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Iran yakni Abbas Araghchi. Dirinya sampai bersumpah loh guys untuk membalas kejahatan. Tidak diragukan lagi bahwa kejahatan mengerikan yang dilakukan oleh rezim nggak akan kami biarkan begitu saja, kata Araghchi. Selain itu ya guys, dituduh juga ikut campur di dalam masalah ini. Hal ini disampaikan oleh juru bicara parlemen Iran yaitu Muhammad Bakir Kalibaf. Kami nggak akan ragu untuk melakukan apapun untuk membantu perlawanan terhadap Israel. Juga terlibat dalam semua kejahatan dan harus menerima akibatnya, ucap Kalibaf. Buat warga nggak bersalah mengungsi. Nah guys, tindakan ini sendiri ternyata merupakan ambisi dari Benjamin Netanyahu. Jadi ya, dirinya sendiri mengatakan akan terus melakukan tindakan sesuai kemauannya. Padahal ya guys, dirinya sudah ditekan pejabat AS dan Eropa untuk mencari kesempatan negosiasi dengan. Jadi apa sih kira-kira tujuan dari Netanyahu? Perdana Menteri Negeri Susu ini mengatakan kalau tujuan utamanya adalah mengembalikan keamanan bagi warganya. Jadi dia akan terus melancarkan tindakannya. Kami nggak akan berhenti sampai kami mencapai seluruh tujuan kami, terutama mengembalikan warga di wilayah Israel secara aman ke rumah mereka, ungkap Netanyahu. Jadi guys, pernyataan tersebut juga meredupkan harapan dunia internasional untuk meredupkan perselisihan. Pasalnya, tindakan tersebut sudah memakan banyak korban. Tindakan ini tentunya berimbas besar kepada warga-warga yang harus dipaksa mengungsi. Dalam waktu 24 jam aja ya guys, udah ada 195 orang yang terkena imbas. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah dengan pasukan negeri madu yang enggan menghentikan tindakannya. Sekarang aja ya, udah ada sekitar 1 juta orang yang telah mengungsi. Najib Mikati selaku Perdana Menteri sementara Lebanon mengaku ini menjadi gelombang pengungsian terbesar. Dirinya menjelaskan bahwa negaranya sedang dalam masalah besar. Selain itu guys, Mikati sendiri menuturkan bahwa prioritas Lebanon sekarang adalah menghentikan. Dirinya berencana akan melakukan upaya diplomasi berkelanjutan. Kami nggak punya pilihan lagi untuk masyarakat Lebanon. Kami akan mencoba untuk berdiplomasi, ucap Mikati dalam konferensi pers. Dikritik tokoh besar. Kalian harus tahu nih guys, kalau tindakan
di Libanon ini bikin resah tokoh kenamaan dunia. Gak cuma itu, Sekjen PBB pun ikut khawatir dengan hal-hal yang terjadi di sana. Keresahan pertama datang dari Paus Fransiskus nih guys. Beliau bilang kalau tindakan semena-mena yang dilakukan negara susu itu gak bermoral. Ketika ada sesuatu yang tidak proporsional, maka kecenderungan mendominasi yang melampaui batas-batas moral itu terlihat jelas. Tutur Paus. Nggak cuma itu, Sekjen PBB Antonio Guterres lewat juru bicaranya ikut prihatin nih sama konflik ini. Beliau bahkan sampai memohon segera menghentikan aksi kejinya. Siklus ini harus dihentikan sekarang dan semua pihak harus mundur. Rakyat Libanon dan nggak mampu menghadapi semua konflik ini. Tulis Stefani Durajic selaku jubir Guterres. Kecaman juga datang nih guys dari Libanon. Pejabat Perdana Menteri Najib Mikati bilang masyarakat internasional harus menghentikan langkah yang acuh sama hukum internasional. Apapun yang terjadi, mari kita hindari pertumpahan dan kembali ke resolusi PBB yang menyerukan gencatan senjata antara ujar Mikati. Gak cuma Libanon nih guys, Tiongkok juga menyuarakan kekecewaannya atas tindakan keji negeri susu. Menteri Luar Negeri Wang Yi meminta tentara mundur sesegera mungkin. Balas membalas nggak akan menyelesaikan masalah di Timur Tengah dan kami mengecam segala masalah terhadap warga sipil. Ujar Wang Yi saat bertemu Menlu Libanon di New York. Terakhir ada Kementerian Luar Negeri Rusia nih yang ikut mengecam tindakan negeri beruang merah meminta untuk segera menghentikan aksinya menyerang. Indonesia mulai jauhi. Ternyata guys, gak hanya tokoh besar dunia aja loh yang menantang keras perlakuan. Jadi Indonesia juga melakukan hal yang sama dengan menjauhi negara tersebut. Momen ini dilakukan oleh delegasi tanah air saat menghadiri Majelis Umum PBB. Nah, kabar ini dibenarkan oleh media ternama asal Qatar yakni Al Jazeera. Media ini membenarkan ada beberapa kelompok yang walk out dari Majelis Umum PBB. Alasannya mereka nggak mau mendengarkan pidato yang dibawakan oleh Benjamin Netanyahu. Indonesia bersama delegasinya melakukan tindakan berani berjalan keluar ruangan. Terdengar sejumlah tepuk tangan yang keras saat aksi itu terjadi, tulis Al Jazeera. Nah, ternyata yang tepuk tangan saat itu adalah kelompok dari mereka merasa sangat heran karena negaranya seperti tidak dihargai saat menghadiri acara besar. Bersumber dari BBC, ternyata bukan Indonesia saja yang melakukan walkout. Saat itu beberapa negara lain seperti Pakistan dan Turki mengikuti langkah Indonesia untuk walkout. Kenapa sih Indonesia dan beberapa negara melakukan tindakan tersebut? Kalau menurut perwakilan American Islamic Relations yakni Nihat Awad, dia menyebut ini merupakan hal wajar. Indonesia, Pakistan, dan Turki merupakan negara yang gencar melakukan penolakan. Aksi walkout dilakukan saat Benjamin Netanyahu melakukan pidato merupakan sebuah tindakan wajar. Mereka menunjukkannya di PBB menolak keras, kata Nihat. Kementerian Luar Negeri RI yakni Retno Marsudi membeberkan alasan walkout tersebut. Dia mengaku sudah tidak mempercayai saat mengatakan kata damai. Kemarin Netanyahu mengatakan damai, apa benar? Bagaimana kita bisa percaya? Kemarin saat dia melakukan pidato, mereka melakukan tindakan semena-mena di Beirut, ujar Menlu Retno. Jadi begitulah guys cerita Benjamin Netanyahu yang semakin dijauhi banyak negara. Saat ini situasi makin memanas antara dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?